Oke teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini saya masih akan membahas tanaman-tanaman yang ada di sekitar saya. Kali ini saya akan membahas tanaman jenis ketela ya. Ketela itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya dan juga jenisnya juga sangat bermacam-macam. Yang mau saya bahas di sini adalah ketela yang sering dimanfaatkan daunnya ya. Nah, ketela apakah itu? Ini pohonnya ada di depan saya. Ikuti terus video saya ya. Dan ini dia tanaman ketela yang mau saya bahas. Ini dia ketela karet. Ketela karet kalau di tempat saya namanya ya. Mungkin di tempat teman-teman namanya berbeda. Ketela karet ini kalau sekilas itu daunnya lebih besar daripada ketela umum pada biasanya ya. Dia daunnya lebih lebar dan mungkin yang banyak orang-orang itu tidak tahu atau teman-teman mungkin baru tahu. Ketela karet ini dia tidak memiliki buah ya teman-teman. Dia tidak memiliki umbi. Nah, ini kalau kita gali ya atau kita bongkar bawahnya itu, karena kita biasanya kalau ketela pada umumnya kan diambil umbinya ya selain daunnya. Nah, kalau ketela karet ini dia tidak memiliki umbi. Jadi yang bisa dimanfaatkan hanya daunnya saja. Nah, dan yang paling sering memanfaatkan, yang paling umum itu orang-orang tahu, daun ketela karet ini daunnya sering dijadikan sayur pada masakan Padang. Nah, kalau masakan Padang itu rata-rata semua pakai daun ketela yang jenis ini ya teman-teman, ketela karet. Nah, seperti ini, ketela karet. Ketela karet sendiri kalau di tempat saya dimanfaatkan untuk sayur dan juga untuk pakan ternak. Nah, catatan ya untuk pakan ternak. Nah, ini kita tidak bisa sembarang memberikan atau mengasihkan kepada ternak. Nah, saya akan jelaskan bagaimana dan kenapa kok tidak bisa sembarangan dikasihkan ke ternak. Oke, kita bahas. Untuk memasak atau menjadikan telo karet atau ketela karet ini ya, itu yang diambil daunnya yang masih muda ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita potong daun yang muda. Sama sih sebenarnya dengan ketela ketela yang umum itu ya, yang lebih kecil daunnya atau ketela yang ada umbinya. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk sayur. Mungkin 3 atau 4 ruas dari pucuk atau kuncupnya ini ya. Nah, seperti ini. Dan untuk pakan ternak, sebelum kita memberikan daun ketela karet ini ke pakan ternak, itu sebaiknya dilayukan dulu ya teman-teman. Kenapa kok dilayukan dulu? Karena kandungan dari daun ketela karet ini apabila masih segar, apalagi yang usia pohon karet ketela karetnya ini yang sudah agak tua, itu kandungan sianidanya lumayan tinggi. Nah, teman-teman bisa tahu sianida merupakan zat yang beracun dan berbahaya. Untuk menghilangkan atau mengurangi zatnya itu yaitu dengan melayukan, nah, atau memasaknya kalau ingin dimakan. Kenapa kok telo karet atau ketela karet ini bisa dimakan? Nah, itu karena sebelumnya dimasak dulu. Jadi kita rebus dulu atau dimasak. Nah, dia kandungan sianidanya itu akan hilang. Seperti itu. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak bisa memberikan sembarangan ke ternak. Tapi ada juga beberapa di daerah itu yang berani memberikan secara langsung. Nah, itu tinggal bagaimana kebiasaan memberikannya ya. Karena
tanaman telo karet ini, ternak yang diberikan tanaman telo karet atau ketela karet ini, dia apabila sudah terbiasa diberikan segar, itu pun juga memiliki daya tahan tubuh untuk menetralisir racunnya. Cuma kalau yang masih belum pernah dikasih ketela karet, daun ketela karet ini, entah itu kambing, domba ataupun sapi, sebaiknya dilayukan dulu ya, daripada berisiko. Karena di tempat saya dulu sering atau pernah itu ada hewan ternak yang dikasih makan daun ketela karet ini langsung, dan akhirnya keracunan dan meninggal. Oke, itu sekian video dari saya tentang tanaman ketela karet atau telo karet. Semoga video saya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.